warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kurs 3C. Di sini kami kelompok 2 ini menjelaskan jenis-jenis distribusi frekuensi. Perkenalkan, nama saya Bojan. Di sini saya akan menjelaskan poin terakhir dan nama saya. Perkenalkan, nama saya Dina Juralopa dengan NIM 2382120 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, saya Putri Cynthia dengan NIM 238212097 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 238219096 sebagai pemateri ketiga. Langsung saja materi pertama akan menjelaskan materi cek itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah tabel atau grafik yang menunjukkan seberapa sering suatu nilai atau rata nilai muncul dalam suatu kumpulan data. Dengan distribusi frekuensi, data tersebut dikelompokkan dalam kelas-kelas atau interval tertentu. Setiap kelas ini kemudian dihitung berapa banyak data yang masuk ke dalamnya. Frekuensi inilah yang menunjukkan seberapa sering suatu nilai atau kelompok nilai muncul dalam data. Di sini ada penyusunan tabel distribusi frekuensi. Teknik dan cara membuat tabel distribusi frekuensi dilansir dari dalam manual laboratorium analisis data dan rekayasa kualitas Universitas Brawijaya. Dalam menyusun sebuah distribusi frekuensi dilakukan beberapa langkah, yaitu mengurutkan data, menentukan range, menentukan jumlah kelas, menentukan titik kelas, dan menentukan frekuensi kelas. Saya akan menjelaskan apakah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu hitung jangkauan, tentukan berapa kelas, hitung panjang kelas, buat balasan kelas, dan hitung frekuensi. Nah, di sini contoh soal, misalnya kita punya data nilai ulangan matematika dari 20 siswa sebagai berikut. 75, 80, 85, 90, 70, 65, 85, 95, 75, 80, 85, 90, 75, 80, 85, 90, 75, 80, 85, dan 90. Di sini penyelesaiannya yang pertama ada jangkauan. Jangkauan itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesar ada 95 dan nilai terkecil ada 65, jadi 30. Yang kedua, misalnya kita ingin 5 kelas, maka panjang kelas 30 ini dikurangi 5 kelas tadi, jadi 6. Dibagi 5 kelas tadi, jadi 6. Yang ketiga ada batas kelas. Batas kelas di sini 65,5, 69,5, 70,5, 75,5, 76,5, 81,5, 82,5, 87,5, 68,5, dan 93,5. Yang terakhir frekuensi. Di sini dihitung banyaknya data yang masuk ke setiap kelas. Nah, di tabel distribusi frekuensi ini ada kelas interval. Kelas interval itu batasan kelas tadi yang seperti saya jelaskan. Di kelas interval ini ada nilai 64,5 sampai 69,5. Di sini ada satu anak yang menjadi dari tersebut. Selanjutnya nilai 70,5 sampai 75,5. Ada 5 anak. 76,5 dan sampai 81,5 ada 8 anak. 82,5 sampai 87,5 dari 5 anak. 88,5 sampai 93,5 ada 1 anak. Di sini interpretasinya dari tabel di samping kita bisa melihat bahwa sebagian besar siswa ada di nilai 76,5 sampai 81,5. Ada 8 orang mendapatkan nilai tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang histogram. Histogram adalah jenis grafik yang menampilkan distribusi frekuensi dari suatu variabel numerik. Setiap bar batang pada histogram mencakup rentang nilai tertentu dikenal sebagai bin atau kelas, dan tinggi bar yang menunjukkan frekuensi data dalam rentang tersebut.
Histogram juga membuat mengidentifikasi pola tertentu dalam data. Misalnya bentuk bar histogram memberikan informasi tentang seberapa seragam distribusi data. Apakah ada kecenderungan tertentu atau apakah ada outlier. Hal ini berguna dalam analisis statistika untuk memahami karakteristik data. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh histogram. Di sini contohnya ada toko kosmetik, jadi itu memiliki data penjualan toner selama 10 hari. Bisa dilihat tabelnya. Di hari pertama ada 50 unit yang terjual, di hari kedua ada 45 unit, di hari ketiga ada 55, di hari keempat ada 52, di hari kelima ada 48, di hari ke-6 ada 60, di hari ke-7 ada 53, di hari ke-8 ada 49, di hari ke-9 ada 57, di hari ke-10 ada 51. Bisa dilihat di sini, data di atas akan ditampilkan dalam histogram untuk mengetahui distribusi frekuensi penjualan produk toner selama 10 hari. Sebenarnya, analisis harus menentukan interval kelas atau bin untuk data tersebut. Analisis memilih interval kelas dengan lebar 5 unit. Dengan interval kelas 5 unit, data tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kelas sebagai berikut. Bisa dilihat ada yang pertama ada 45 sampai dengan 49, yang kedua ada 50 sampai dengan 54, yang ketiga ada 55 sampai 59, yang keempat ada 60 sampai dengan 64 unit. Menggunakan data frekuensi di atas, histogramnya akan terlihat seperti ini. Penjualan toner di toko kosmetik cerita. Bisa dilihat 45 sampai dengan 49, bar dengan tinggi mencapai angka 3 karena ada 3 hari dengan penjualan dalam kisaran ini. Ini bisa dilihat di sini. 45 sampai 49. Yang kedua ada 50 sampai dengan 54 unit, bar dengan tinggi mencapai angka 4 di sini. Dari 50 sampai 54. Yang ketiga ada 55 sampai 59 unit, bar dengan tinggi mencapai angka 2 yang ini. Yang terakhir ada 60 sampai dengan 64 unit, bar dengan tinggi mencapai angka 1 yang ini. 60 sampai dengan 64. Dari program tersebut dapat dilihat bahwa penjualan paling sering berada di kisaran 50 sampai dengan 54 unit selama periode 10 hari. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang polygon frekuensi. Polygon frekuensi adalah perangkat grafis untuk memahami bentuk distribusi. Polygon frekuensi merupakan bentuk penyajian frekuensi kumulatif suatu data kelompok. Polygon frekuensi disajikan dalam bentuk grafik atau diagram gambar. Polygon frekuensi memudahkan terjadinya kumpulan data yang berbeda dalam satu grafik, sehingga kita tidak perlu membuka banyak grafik yang berbeda untuk membandingkan banyak data. Di sini saya akan menjelaskan tentang polygon frekuensi. Contoh polygon frekuensi suatu data berkelompok menunjukkan tinggi siswa dalam suatu sekolah. Tinggi siswa 160 sampai 150 itu frekuensinya dapat 6. Tinggi siswa 150 sampai 150 itu frekuensinya ada 79. Terus tinggi siswa yang dari 160 sampai 170 itu ada 50 siswa. Dan yang terakhir ada 170 sampai 180 itu ada 25 siswa. Tinggi siswa dalam data berkelompok dapat dijadikan sebagai interval kelas dan frekuensi kelas, merupakan banyaknya anak dalam interval kelas tersebut. Data berkelompok di samping dapat disajikan dalam bentuk grafik polygon frekuensi sebagai berikut. Cara membuat polygon frekuensinya itu, grafik polygon frekuensinya itu, cara membuatnya itu diawali dengan menentukan interval kelas setiap kelompok data dan menandainya dengan sumbu X atau Y. Dengan menandainya dengan sumbu X dan sumbu Y. Lalu jangan lupa untuk menentukan variabel sumbu Y yang ini yang merupakan frekuensi
frekuensinya. Terus dihasilkan dengan grafik dibuat dengan histogram, yaitu diagram belakangnya. Tiap kumpul data interval kelas dibuat grafik belakangnya sesuai dengan contoh ya. 140 sampai 150, 150 sampai 160, 160 sampai 170, dan 170 sampai 180. Setiap interval kelas kemudian dihitung nilai tengah atau mediannya. Karena kita udah tahu ya, jadi langsung saja. Poligon frekuensi menunjukkan variasi data berkelompok dan dengan mudah dibandingkan dengan kumpulan data tersebut. Jadi ini cara membuat grafik poligon frekuensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan poin terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang kurva. Kurva adalah bentuk atau garis yang digambar dalam halus pada bidang data yang memiliki lengkungan atau belokan. Misalnya lingkaran adalah contoh bentuk lengkung. Dalam matematika, geometri adalah cabang ilmu yang mempelajari bentuk, ukuran, dan sifat-sifat bangun data. Geometri dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu geometri bidang atau geometri dua dimensi dan geometri padat atau tiga dimensi. Arti kurva yang pertama lengkung didefinisikan sebagai garis lurus yang mengalir lurus dan berkelok-kelok. Tidak ada tikungan tajam yang terjadi. Cara mengenali lengkung adalah dengan melihat garis tersebut melengkung dan berubah arah setidaknya satu kali. Lalu yang kedua, lengkung didefinisikan sebagai garis lurus yang mengalir lurus dan berkelok-kelok. Tidak ada tikungan tajam yang terjadi. Cara mengenali lengkung adalah dengan melihat garis tersebut melengkung dan berubah arah setidaknya satu kali. Ada jenis kurva. Yang pertama kurva sederhana, kurva sederhana, kurva terbuka, kurva tertutup, kurva naik, kurva turun, garis lengkung, dan area di antara kurva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzan dari Pos 3C. Di sini akan menjelaskan mengenai materi kurva fungsi permintaan. Yang pertama rumusnya ada fungsi barang itu Q sama dengan min sampai kurang P. Yang mana A itu gradien, PD itu konstanta. Yang kedua ada fungsi harga atau PD. Yang mana rumusnya PD sama dengan min 1 per aki plus B per A. Lalu di sini cara membentuk fungsi permintaan yaitu P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q kurangi Q1 per Q2 kurangi Q1, yang mana nanti di sini akan dikali silang. Langsung ke contoh soalnya. Suatu barang sewaktu dijual harga 30 perak terdapat permintaan 200 unit. Ketika harga jual barang tersebut naik Rp 20 perak, permintaan menjadi 100 unit. Tentukan fungsi permintaannya. Maka di sini diketahui P1 sama dengan 30, lalu P2-nya sama dengan 50. Lalu dimasukkan ke rumus yang ini, fungsi barang. P2 dikurangi P1 sama dengan 50 dikurangi 30 sama dengan 20. Jadi 50 di sini yaitu harga awalnya 30 perak. Karena ditambah menjadi 20 perak, maka di sini 50. Lalu dikali silang ke rumus cara membentuk fungsi permintaannya. P dikurangi P1 dibagi P2 kurangi P1 sama dengan Q kurangi Q1 dibagi Q2 kurangi Q1. Maka langsung dimasukkan P dikurangi 30 P1 nya dibagi 20. Lalu Q kurangi 200 dibagi P100. 200 ini tadi dari Q1 sama dengan 200, yaitu dari permintaan 200 unit dan Q2 nya 100 unit permintaan keduanya. Maka Q2 dikurangi 1 sama dengan 100 yang rumus fungsi barang. Lalu P dikurangi 30 dibagi 20
dibagi kurangi 100 per min 100 lalu dikali silang, maka hasilnya min 100 Ki dikurangi 20 Ki sama dengan min 7000, lalu min 20 Ki sama dengan min 7000 ditambah 1000, hasilnya 350 dikurangi 5P. Ini hasil Ki P nya. Lalu yang selanjutnya mencari P nya. Min 100P dikurangi 20 Ki sama dengan min 7000, lalu min 100P sama dengan min 7000 ditambah 20 Ki, maka hasil PD nya sama dengan 70 min 1/5 Ki. Oke, sekian dari pembahasan full fungsi permintaan dari saya. Kurang-kurang maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang selanjutnya jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama ada distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif merupakan data statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambahkan baik dari atas maupun ke bawah, lalu dari bawah ke atas lagi. Dan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama frekuensi kumulatif atas atau FK dalam huruf A, lalu yang kedua frekuensi kumulatif bawah atau FK dalam huruf B. Terima kasih. Distribusi frekuensi relatif adalah jenis statistik yang di dalamnya menjadikan frekuensi dalam bentuk ahad persentase. Nilai persentase dihitung dengan menggunakan rumus P itu persentasenya sama dengan frekuensi dikali 100 dibagi jumlah data. Dan yang ketiga ada distribusi frekuensi kategori. Distribusi yang digunakan untuk data kualitatif, di mana data dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Ini membantu dalam memahami sebaran data dalam bentuk kategori. Distribusi ini diperuntukkan untuk analisis data yang tidak dapat diukur secara numerik seperti persentase, opini, atau atribut karakteristik dalam survei. Distribusi frekuensi absolut. Distribusi yang digunakan untuk menunjukkan jumlah kejadian dari setiap kategori atau interval, memberikan gambaran tentang seberapa sering data muncul tanpa mempertimbangkan data keseluruhan. Distribusi ini berguna untuk menghitung frekuensi masing-masing kategori dalam satu kualitatif, memungkinkan analisis yang lebih mendetail terhadap pola data. Yang kelima ada distribusi frekuensi tabel. Distribusi yang berbentuk tabel untuk menunjukkan frekuensi di setiap kategori atau interval, menyediakan ikatan visual yang jelas mengenai data, yang bertujuan untuk memudahkan analisis data dengan menyajikan informasi dalam format terstruktur, sehingga pembaca dapat dengan cepat memahami distribusi data. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Cynthia dengan 23 18 1 Perkenalkan, saya Putri Cynthia dengan 23 18 1 sebagai pemateri